Ibrani 2:1 Ibrani 2:1 Oleh karena itu, kita harus lebih memperhatikan apa yang kita dengar, agar kita tidak tersesat. Ibrani 2:1 Komentar. Pindah isi Ibrani akan menjawab pertanyaan tentang apa yang mungkin tidak mereka perhatikan. Tetapi perhatikan bahwa sejauh ini di bab pertama penulis memusatkan perhatian pada pribadi Kristus, ketuhanannya. Apa yang saya simpulkan adalah bahwa orang-orang Kristen ini kehilangan fokus mereka pada Kristus. Karena sebagai orang Kristen kita bisa terjebak dalam menjalani kehidupan Kristen, sama seperti Marta terjebak dalam detail dan kehilangan fokus kita pada Kristus. Marta, kamu khawatir tentang banyak hal. Tapi satu hal yang perlu, dan itu adalah Maria memilih bagian yang baik, yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10:41-42 sekarang, sementara nanti penulis akan berbicara tentang kemurtadan, di sini dia secara harfiah berbicara tentang kemurtadan. Ini bukan hal yang disengaja. Ini adalah efek kehilangan fokus kita. Anda mungkin tidak menyadari itu terjadi. Tetapi jika Anda berhenti mendengarkan kata itu dengan hati-hati, Anda akan pergi. Maria memilih untuk mendengarkan. Itu adalah pilihan yang harus dibuat oleh setiap orang Kristen. Ini adalah pilihan gaya hidup, karena memperhatikan dalam bentuk waktu sekarang menunjukkan gaya hidup, sedangkan menyimpang dalam aorist hanya menunjukkan bingkai dalam kehidupan seseorang. Namun, secara khusus, mendengarkan dengan cermat mengarah pada penerapan. Bagaimana kita akan melarikan diri? Ibrani 2:23 Karena jika pekabaran malaikat itu mengikat, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menerima hukumannya yang adil, bagaimana kita akan luput jika kita mengabaikan keselamatan yang begitu besar? Dengan pesan yang diucapkan oleh para malaikat, dia mengacu pada hukum Musa. Martir Kristen yang pertama, Stefanus, mengatakan ini, kamu yang menerima hukum yang diberlakukan melalui para malaikat, tetapi tidak menaatinya. Kisah Para Rasul pukul 7:53 Karena Musa ada di pertemuan di padang gurun, dengan malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai, dan dengan nenek moyang kita, dan dia menerima kata-kata yang hidup untuk berbicara kepada kita. Kisah Para Rasul pukul 7:38 Hukum itu diberlakukan melalui malaikat oleh perantara. Galatia pukul 3:19 Saat kami membaca hukum, kami terkesan dengan kekakuan dan kekerasannya. Namun, ini adalah karakter Tuhan. Dia serius dan dia tegas. Waspadalah jangan sampai Anda menolak orang yang berbicara. Jika mereka tidak melarikan diri ketika mereka menolak Dia yang memperingatkan mereka di bumi, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang memperingatkan kita dari surga? Ibrani pukul 12:25 Kalau tidak, sementara orang-orang mengatakan, damai dan aman, kehancuran akan menimpa mereka secara tiba-tiba, seperti rasa sakit bersalin pada wanita hamil, dan mereka tidak akan melarikan diri. 1 Tesalonika 5:3 mengabaikan di sini lebih tepatnya meremehkannya, karena kata Yunani yang sama digunakan dalam Matius 22:5 yang, sebagai tanggapan atas panggilan Tuhan, mereka berbalik dan pergi, yang satu ke ladangnya sendiri, yang lain ke urusannya. Meskipun ini tidak seperti orang lain yang mengambil hamba-hambanya, menganiaya mereka, dan membunuh mereka, Matius 22:6, namun mereka juga tidak memenuhi syarat untuk diselamatkan, jadi janganlah kita mengabaikan keselamatan besar ini yang Tuhan berikan. Telah menyediakan. Bukti forensik menegaskan Yesus. Ibrani 2:3-4 Keselamatan ini, yang pertama kali diberitakan oleh Tuhan, telah ditegaskan kepada kita oleh mereka yang mendengarnya. Tuhan juga bersaksi tentang ini dengan tanda-tanda, keajaiban, dan berbagai keajaiban, dan karunia Roh Kudus didistribusikan sesuai dengan kehendaknya. Berbeda dengan hukum yang diberitakan oleh para malaikat belaka, Tuhan Yesus sendiri, yang menjadikan langit dan bumi, memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan. Markus pukul 1:15,
waktunya telah tiba, katanya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kabar baik. Tetapi tidak seperti begitu banyak orang yang membual, Yesus memberikan bukti forensik tentang siapa dirinya. Faktanya, dalam khotbah Kristen yang pertama, Petrus memulai, "Hai orang Israel, dengarkan ini, Yesus dari Nazaret adalah seorang pria yang disetujui oleh Tuhan di hadapanmu melalui mukjizat, keajaiban, dan tanda-tanda yang dilakukan Tuhan di antara kamu melalui Dia, sebagai kamu sendiri tahu." Kisah Para Rasul pukul 2:22 bukti tersebut sangat penting untuk pesan Injil. Dan ini adalah salah satu perbedaan utama antara agama Kristen dan semua agama lainnya. Setiap kali Injil diberitakan di dalam Alkitab, kebangkitan Kristus disebutkan sebagai bukti forensik yang mendukung klaim Injil. Bukti semacam itu didasarkan pada kesaksian saksi mata, seperti yang diharapkan di pengadilan. Anda membunuh pencipta kehidupan, tetapi Tuhan membangkitkan Dia dari kematian. Kami adalah saksinya. Kisah Para Rasul pukul 3:15 bukti lain yang menegaskan Injil adalah karunia rohani yang diberikan kepada komunitas Kristen. Itu bukan hal-hal yang bisa Anda buat. Anda tidak dapat membuatnya sendiri. Tuhan mendistribusikan sesuai keinginannya. Dia memberikannya kepada masing-masing, seperti yang Dia tentukan. 1 Korintus pukul 12:11.